Haleluya. Puji Tuhan. Firman Tuhan berkata, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Come now.
Haleluya, puji Tuhan. Selamat berjumpa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan. Senang kembali saya bisa menyapa saudara-saudara dalam kesempatan ini untuk kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan kalau kita masih ada sebagaimana kita ada. Kita tahu walaupun ada banyak tantangan, ada banyak ujian dan pencobaan yang kita lewati, tapi kita tahu bahwa kita tidak sendiri karena Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, pada kesempatan ini kita akan merenungkan sebuah topik firman Tuhan yang terambil dalam surat Yakobus pada pasal yang pertama. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dimanapun berada, kita akan membuka firman Tuhan yang terambil dalam surat Yakobus pada pasal yang pertama pada ayat yang ketiga dan keempat. Demikian bunyinya. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Puji Tuhan, haleluya. Topik kita hari ini adalah lewat ujian kita belajar percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tentu setiap kita familiar dengan istilah ujian. Apalagi saudara-saudara yang masih sekolah, yang kuliah, entahkah itu kuliah formal ataupun mungkin kuliah kehidupan, kita akan menghadapi ujian. Walaupun dengan kondisi saat ini ada hal yang menghambat untuk tidak dilaksanakan ujian skala nasional. Tetapi kita sedang berbicara tentang ujian kehidupan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka kata ujian itu memiliki arti hasil menguji. Yang kedua, hasil memeriksa. Sementara kata uji sendiri sebagai kata dasar memiliki pengertian yaitu percobaan untuk mengetahui mutu sesuatu. Yaitu mengenai keasliannya, mengenai kecakapan, ketahanan, dan lain sebagainya. Jadi sesuatu itu diuji untuk diketahui bagaimana mutu dari hal tersebut. Artinya, saudara, ada tujuan di balik setiap ujian. Sehingga orang tersebut bisa dikatakan atau sesuatu tersebut dikatakan teruji. Artinya dapat diuji dan yang kedua tangguh. Dengan memahami hal ini, saudara-saudara, maka ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita itu dengan satu maksud, agar kualitas iman kita, kualitas hidup kita sebagai orang percaya itu mutunya, kualitasnya dapat diketahui. Sama seperti seorang yang sekolah melewati ujian untuk dia bisa diketahui hasil prestasi belajarnya. Nah, berbicara tentang ujian kehidupan ini, saya melihat dan kalau kita renungkan bersama, maka kesiapan kita dalam hal ini, respon kita untuk setiap ujian, percobaan yang datang dalam hidup kita, itu akan sangat menentukan bagaimana hasil akhir. Apakah kita akan keluar menjadi sesuatu yang memang nampak keasliannya, keutuhannya, kecakapannya, ketahanannya, atau malah kemudian kita menjadi rusak
karena kecewa atau pahit oleh setiap percobaan yang datang dalam hidup kita. Saya coba mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan seorang tokoh dalam perjanjian lama dalam kitab Kejadian, yaitu Ishak, yang mengalami ujian dan bagaimana dia merespon dengan benar. Puji Tuhan, kalau kita membacanya di dalam kitab Kejadian pada pasal 26, mari kita melihat dalam kitab Kejadian pada pasal yang ke-26, pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-35, tentu kita semua telah mengenal kisah ini dengan baik tentang bagaimana ketika negeri di mana Abraham, Ishak tinggal itu dilanda dengan kelaparan. Lalu kemudian Ishak mengambil keputusan untuk mengungsi, untuk mencari jalan keluar. Dia singgah di daerah orang Filistin di satu tempat yang bernama Gerar, bermaksud untuk melanjutkan perjalanan ke Mesir. Tetapi firman Tuhan datang kepadanya untuk menahan dia agar dia tinggal di kota tersebut. Singkat kata, maka Ishak bersama dengan keluarganya tinggal di kota Gerar, lalu melanjutkan kehidupan mereka. Dimulai di ayat yang ke-12 dan seterusnya, sampai kemudian kita membaca bahwa karena dia dengar-dengaran apa yang Tuhan katakan, walaupun keadaan sulit, kelaparan yang hebat saat itu, dia tetap bekerja keras. Dia mengusahakan tanah dan Alkitab mencatat, Tuhan membuat dia diberkati. Sehingga dia menjadi kaya, bertambah kaya, dan sangat kaya. Tetapi kemudian hal itu tidak berlangsung dengan mudah. Abimelek sebagai penguasa negeri Filistin merasa cemburu. Lalu kemudian meminta agar Ishak meninggalkan negeri itu. Maka pergilah Ishak dari sana. Lalu kemudian dia tinggal di lembah Gerar. Di sana dia mulai kemudian menggali sumur-sumur yang dulu digali oleh Abraham. Tetapi ketika Abraham mati, sumur itu ditutup oleh orang Filistin. Saudara, menggali sumur bukanlah hal yang mudah. Apalagi di daerah seperti di Timur Tengah, di Israel pada saat itu. Tidak mudah untuk mendapatkan sumber air. Menggali sumur itu adalah pekerjaan yang berat. Tetapi itu dilakukan oleh Ishak bersama dengan orang-orang yang bersama dengan dia. Sampai kemudian ketika kita membaca di ayat yang ke-18, saudara-saudara, Kejadian 26 ayat yang ke-18, kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkan nyala nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ayat 19, ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Nah rupanya setelah Ishak bersama dengan para pekerjanya menggali sumur yang pernah digali oleh Abraham, mereka melanjutkan dengan menggali sumur yang baru. Dan mereka mendapatkan mata air yang berbual-bual. Tetapi disitulah dimulai ujian bagi Ishak dan orang-orang yang bersama dengan dia. Di ayat yang ke-20, lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Saudara bayangkan, Ishak bersama dengan orang-orang yang bersama dengan dia sudah bekerja keras menggali, lalu didapatilah mata air. Sekarang dengan begitu saja, penduduk asli di sana mengklaim bahwa itu milik mereka. Tetapi kita lihat saudara, apa reaksi dari Ishak? Alkitab mencatat, dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Di ayat 21, kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Rupanya saudara, Ishak gak mau ribut. Dia pindah ke tempat yang lain, gali sumur berikutnya. Pun itu terjadi, terulang kembali, diklaim oleh penduduk Gerar. Dan kemudian Ishak menyingkir, dia gak mau ribut. Padahal kalau dia mempertahankan haknya, bisa saja
Tetapi saudara, Ishak lebih memilih untuk mengalah. Nah, kita membaca di sini saudara, Ishak memberi nama sumur itu Esek, yang artinya katanya di situ mereka bertengkar. Lalu kemudian yang kedua dia memberi nama Sitna. Sitna berbicara tentang adanya perlawanan dari orang-orang yang ada di sana. Ishak gak mau bertengkar. Ishak gak mau berselisih, berkelahi. Ishak merespon ujian tersebut dengan benar. Saudara, ujian bisa datang kepada kita kapan saja dan dalam bentuk apa saja. Tetapi bagaimana kita merespon, kita harus meresponnya dengan benar. Sebab kalau tidak, yang ada hanyalah pertengkaran, perselisihan. Dan itu akan sangat merugikan kita sebagai orang-orang yang sedang dalam proses pembentukan dari Tuhan. Dan kemudian kita membaca dalam ayat berikutnya, ia pindah dari situ di ayat 22 dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur itu mereka tidak bertengkar. Sumur itu dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Pada akhirnya saudara, Ishak mendapatkan sumurnya. Dan dia memberi nama tempat tersebut adalah Rehobot. Tempat atau jalan yang luas, berbicara tentang kelonggaran atau keleluasaan. Kita melihat saudara, bagaimana sikap yang benar ketika merespon persoalan yang dihadapi itu membawa Ishak pada satu kemenangan. Dia mendapatkan keleluasaan, mendapatkan kelonggaran. Dan tidak berhenti sampai di sana saudara. Kalau kita membaca di ayat yang ke-23. Dari situ ia pergi ke Beersheba. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Akhirnya saudara, kesabaran, sikap yang benar dari Ishak membawa dia kepada satu berkat yang datang langsung dari Tuhan. Jadi bagaimana dia melewati ujian tersebut, dia belajar untuk takut akan Tuhan. Saudara, kita tidak tahu apa yang sedang kita hadapi masing-masing saat ini. Tetapi satu hal lewat renungan firman Tuhan hari ini, mari lewati ujian dan tanggapi dengan benar. Supaya Tuhan membawa kita pada satu titik di mana Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Saudara, keadaan pasti akan berubah. Termasuk pencobaan, kesulitan yang harus kita hadapi. Dan ketika kita dengan benar atau positif saat merespon ujian, itu akan menjadi satu kesempatan bagi Allah untuk menyatakan pertolongannya kepada kita. Dan kalau saudara membaca kisah ini selanjutnya di pasal yang ke-26, bagaimana kemudian akhirnya Abimelek datang menjumpai Ishak dan mengakui bahwa Ishak adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Untuk mengakhiri renungan kita pada hari ini, saya ingin mengajak saudara untuk membaca sebuah pernyataan dari seorang tokoh yang tertulis dalam kitab tertua, yaitu dalam kitab Ayub. Pasal yang ke-23 ayat yang ke-10. Dalam kitab Ayub pasal 23. Ayub pasal yang ke-23 pada ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saudara, siapa di antara kita yang tidak kenal tokoh Ayub? Dia sudah mengalami begitu berat penderitaan, ujian yang datang. Tetapi kita melihat, walaupun mengalami pasang surut, naik turun yang begitu dahsyat dalam kisah yang dicatat dalam kitab Ayub ini, tapi akhirnya Ayub sampai pada satu titik di mana dia dipulihkan keadaannya. Saudara, dalam terjemahan bahasa Inggris Ayub 23 ayat 10 bagian B, saya bacakan bagi saudara,
when he had tried me, I shall come forth as gold. Kalau ketika dia telah selesai menguji aku, maka aku akan keluar seperti emas. Saudara, tetap bersabar, merespon dengan benar setiap percobaan, masalah yang datang dalam hidup kita. Percayalah, Tuhan belum selesai dengan kita. Dan kalau dia selesai, dia akan menyelesaikannya sampai kepada kesempurnaan. Karena dia yang turut bekerja dalam segala sesuatu, dia pula yang akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah datang pada kami hari ini. Engkau mengenal keadaan setiap kami. Mungkin ada di antara kami yang sedang menghadapi percobaan, beban, ujian yang berat. Tetapi biarlah Tuhan beri kami satu sikap hati yang benar, meresponnya dengan benar, sehingga kami akan melihat bahwa itu adalah satu kesempatan memberikan keleluasaan kepada Allah untuk berkarya di dalam dan melalui kehidupan kami. Biarlah kami boleh merespon seperti Ishak, sehingga kami boleh berkata seperti Ayub, ketika engkau selesai menguji aku, maka aku akan keluar seperti emas yang murni. Tuhan, terima kasih. Berkati setiap kami yang sudah mendengar firman Allah ini, dimanapun mereka berada, apapun keadaan yang sedang mereka hadapi, kami percaya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi-Mu. Terima kasih Bapa, segala puji bagi-Mu. Kami sudah berdoa, mengucap syukur, alaskan semuanya di dalam satu nama yang heran, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ku bersyukur pada Tuhan untuk gunung serta lembah, pun buat angin ribut yang menimpa. Karena bila tiada cobaan ku tak alami, Dia sanggup tolong, ku takkan tak gunakan iman ini. Semua itu ku belajar percaya Yesus Tuhan. Melalui semua itu ku belajar percaya firman-Nya. Ku bersyukur pada Tuhan untuk gunung serta lembah, pun buat angin ribut yang menimpa. Karena bila tiada cobaan ku tak alami, Dia sanggup tolong, ku takkan tak gunakan iman ini. Semua itu ku belajar percaya Yesus Tuhan. Melalui semua itu ku belajar percaya firman-Nya. Ku belajar percaya firman-Nya.